Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pemimpin lembaga negara, yang saya hormati Menteri Amerika Serikat, yang saya hormati seluruh perwakilan gubernur serta wali kota dan hadirin sekalian. Ucapan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait isu Islamofobia di dunia barat, khususnya di Amerika Serikat. Istilah Islamofobia belakangan ini menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan akademis. Hari ini, Islamofobia adalah diskusi utama di kalangan pembuat undang-undang di seluruh barat. Misalnya gerakan Kanada M103 menampilkan salah satu gerakan melawan Islamofobia oleh Parlemen Nasional dan Uni Eropa yang difokuskan pada Islamofobia tentang anti-diskriminasi di tempat kerja. Di Amerika Serikat, kejahatan rasial dengan bias anti-Muslim telah berlipat ganda antara 2010 sampai 2015 dari 12,7% menjadi 29,1%. Kebijakan Islamofobia berkisar dari pelarangan artikel pakaian simbolis, misalnya di Prancis, dan penggunaan bahasa Arab, hingga pelecehan negara seperti Muslim Uyghur di Cina dan Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami pertumbuhan terorisme di banyak kota di Eropa dan tentunya di luarnya. Dari Prancis hingga Finlandia, dari Amerika Serikat hingga Belgia, orang-orang dibombardir oleh media dengan berita tentang serangan ini. Dengan sentimen kebencian yang tersebar di seluruh dunia. Bahwa banyak dari serangan mengerikan ini diorganisir oleh kelompok-kelompok jihadis dan dunia dalam bahaya serius. Semua orang bisa menduga keterkaitan antara Muslim dengan serangan tersebut. Hal ini tentunya berkontribusi pada tumbuhnya Islamofobia dan generalisasi bahwa setiap Muslim adalah teroris. Saya tegaskan bahwa Muslim bukanlah teroris. Kita perlu berhenti menggabungkan antara Islam dengan terorisme, karena teroris tidak memiliki agama. Saya akan menjelaskan kepada hadirin sekalian karena banyak orang yang masih belum menyadari bahwa terorisme tidak memiliki agama dan Muslim sebenarnya bukanlah teroris. Jihadis hanyalah salah satu kelompok yang melakukan serangan. Menurut Europol, ada 4 kategori dari aksi teroris berdasarkan motivasi sayap kanan, sayap kiri, anarkis, etnonasionalisme, dan separatisme, dan masalah tunggal, misalnya hak-hak hewan atau anti-aborsi. Pada 2017, bagian besar serangan teroris yang dilakukan di Uni Eropa diklasifikasikan sebagai serangan separatis. 5 poin saya selanjutnya akan membuktikan bahwa Muslim bukanlah teroris. Poin pertama, non-Muslim merupakan mayoritas teroris di Amerika Serikat. Menurut FBI, 94% serangan teroris yang dilakukan di Amerika Serikat. Ini berarti bahwa seorang tersangka teroris Amerika Serikat 9 kali lebih mungkin menjadi non-Muslim. Menurut laporan yang sama, ada lebih banyak tindakan terorisme Yahudi di Amerika Serikat daripada Islam. Namun kapan terakhir kali kita mendengar tentang ancaman terorisme Yahudi di media? Untuk alasan yang sama persis bahwa kita tidak dapat menyalahkan seluruh agama, Yudaisme atau Kristen atas tindakan kekerasan dari mereka yang melakukan kejahatan atas nama agama-agama. Sama sekali tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk menyalahkan Muslim atas terorisme. Poin kedua, non-Muslim merupakan mayoritas teroris di Eropa. Ada lebih dari 1.000 serangan teroris di Eropa dalam 5 tahun terakhir. Serangan Muslim kurang dari 2%. Bahkan jika semua serangan teroris dilakukan oleh Muslim, tetap tidak bisa mengaitkan terorisme dengan Islam. Ada 140.000 serangan teror yang dilakukan di seluruh dunia sejak 1970. Mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu hampir tidak pernah menjadi pejuang asing. Dengan demikian, sebagian besar serangan tampaknya diorganisir oleh orang-orang yang lahir dan besar di Barat. Europol melaporkan bahwa serangan jihadis pada tahun 2018 dilakukan terutama oleh teroris yang tumbuh dan diradikalisasi di negara asalnya, dan bahwa para teroris ini mungkin tidak terlalu religius. Mereka mungkin tidak membaca Al-Quran atau menghadiri masjid secara teratur, dan mereka seringkali memiliki pengetahuan Islam yang belum sempurna dan terfragmentasi. Islam adalah agama perdamaian. Kitab suci untuk Muslim, Al-Quran, berisi wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW
Maka dengan membaca kitab tersebut, kita menyadari bahwa Muslim didorong untuk perdamaian, pengampunan, kesetaraan. Banyak sekali ayat-ayat dalam kitab tersebut yang mendorong orang-orang beriman untuk menghormati orang lain, bermurah hati dengan orang miskin, setara dengan wanita, dan juga kepada orang yang beragama lain. Faktanya dalam surah Al-Ma'idah tertulis bahwa jika itu karena Allah, Dia akan membuat hanya satu bangsa yang bersatu dalam agama, tetapi Dia bermaksud untuk menguji orang-orang yang beriman atas apa yang Dia berikan kepada mereka. Akhirnya, inilah Islam sejati yang bisa saya jelaskan kepada hadirin sekalian. Jauh dari image yang diangkat oleh media, dakwah Islam justru menawarkan kedamaian bagi seluruh umat manusia dari segala bentuk aksi terorisme. Semua manusia, apapun agamanya, diundang untuk datang dan menemukan pesan perdamaian Islam. Saya sendiri seorang Muslim, dan hari ini saya mewakili negara dengan agama Islam terbesar di dunia, yaitu negara Indonesia. Saya menolak dan tidak setuju bahwa teroris adalah Islam. Karena terorisme tidak memiliki agama dan Islamofobia harus dihentikan dari sekarang. Mari kita semua bekerja sama untuk menjaga perdamaian. Mari bergandengan tangan untuk menciptakan surga yang damai di bumi. Semoga Tuhan membantu kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.